Aku baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu dulunya milik seorang janda tua yang sudah lama meninggal. Walaupun rumah ini terlihat agak usang dan jarang terurus, aku merasa itu adalah tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru. Tidak banyak orang yang tinggal di sini, dan aku suka ketenangannya. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh di rumah ini. Sesuatu yang mulai terasa sejak malam pertama aku tidur di sini. Pada malam itu, aku pertama kali melihatnya. Sosok seorang kakek tua dengan wajah yang kusam berdiri di sudut kamar tidurku, hanya mengawasi tanpa bergerak. Matanya kosong, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Aku terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Namun ketika aku membuka mata, sosok itu menghilang secepat ia datang. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya mimpi atau halusinasi. Tapi semakin malam, semakin nyata kehadiran sosok itu. Malam-malam berikutnya, sosok kakek itu terus muncul. Setiap kali aku bangun tengah malam, dia selalu ada di sudut ruangan, hanya mengawasi tanpa berkata apa-apa. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara kepadanya. "Siapa kamu?" tanyaku. Suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi aku bisa merasakan tatapannya yang sangat dalam, seolah-olah dia sedang berusaha berkomunikasi denganku. Aku merasa tertekan, tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. Setiap kali aku berusaha tidur, dia selalu ada di sana, terus mengawasi, membuatku merasa sangat tidak nyaman. Beberapa kali aku berusaha memeriksa rumah ini, mencari tahu apakah ada seseorang yang sengaja mengerjai aku, namun tidak ada siapa-siapa. Semua jendela terkunci dan pintu rumah tetap dalam keadaan normal. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa sosok kakek itu muncul di malam hari, kecuali ada sesuatu yang sangat kelam di balik rumah ini. Suatu pagi, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Aku pergi ke perpustakaan kota untuk menggali sejarahnya. Ternyata, rumah ini memiliki sejarah yang cukup kelam. Pemilik sebelumnya, janda tua itu, ternyata memiliki suami yang telah meninggal beberapa tahun sebelum ia meninggal. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tetapi orang-orang di desa mengatakan bahwa suaminya meninggal dalam keadaan yang sangat misterius di dalam rumah ini. Beberapa orang menyebutkan bahwa suaminya adalah seorang pria yang sangat keras kepala, suka mengendalikan, bahkan kekerasan. Ada desas-desus bahwa suami janda tua itu meninggal dalam keadaan yang tragis, dan sejak itu rumah ini menjadi tempat yang terkutuk. Aku menemukan bahwa janda tua itu sendiri tinggal sendirian di rumah ini setelah kematian suaminya, dan tidak ada orang yang terlalu sering mengunjunginya. Itu membuatku semakin penasaran, apakah sosok kakek itu benar-benar suami janda tua itu, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang terperangkap di dalam rumah ini? Semakin aku menggali sejarah rumah ini, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, aku mendengar suara pintu terbuka. Aku berlari untuk memeriksa. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada angin yang mengalir melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Ketika aku kembali ke ruang tamu, aku melihat sebuah buku yang tergeletak di meja. Buku itu terlihat sudah lama tidak disentuh. Tetapi ketika aku membukanya, aku menemukan foto tua. Foto seorang pria yang sangat mirip dengan sosok kakek yang sering muncul di kamar tidurku. Aku semakin yakin bahwa ini bukan hanya soal penampakan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap yang terjadi di rumah ini. Aku mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang suami janda tua itu. Ternyata, suaminya dulunya adalah seorang pria yang sangat menguasai rumah ini. Bahkan setelah kematiannya, ada cerita yang mengatakan bahwa jiwa suaminya tidak pernah tenang, terjebak di rumah ini karena kekuatan yang belum bisa dijelaskan. Aku mulai merasa bahwa sosok kakek itu adalah arwahnya yang tidak bisa beristirahat.
Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Setiap malam, sosok kakek itu semakin dekat dan ketakutanku semakin besar. Tidak hanya muncul di sudut ruangan, kini dia mulai bergerak, mengikuti setiap langkahku di dalam rumah. Suatu malam, aku bangun di tengah malam untuk menemukan kakek itu berdiri di depan pintu kamar tidurku. Dengan mata yang menatapku penuh kebencian, dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Aku berteriak, namun suara aku terbungkam si kenekan. Ada kekuatan yang menghalangi. Setiap kali aku mencoba untuk berlari, sosok itu seolah menghalangiku. Di malam yang sangat mencekam itu, aku mendengar suara berbisik di telingaku. Kamu tidak bisa pergi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar. Aku tahu, aku terperangkap di dalam rumah ini. Sosok kakek itu, arwah suami janda tua itu, masih menguasai rumah ini dan tidak akan membiarkan siapapun yang masuk pergi dengan selamat. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Aku mencari tahu lebih banyak tentang ritual-ritual yang bisa digunakan untuk membebaskan roh yang terperangkap. Setelah banyak membaca dan berbicara dengan orang-orang yang mengerti tentang dunia gaib, aku tahu bahwa hanya dengan mengadakan sebuah ritual pemanggilan dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang terjadi, roh itu bisa dibebaskan. Namun, ketika aku melaksanakan ritual tersebut di dalam rumah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sosok kakek itu muncul sekali lagi, kali ini dalam wujud yang sangat jelas dan sangat mengerikan. Wajahnya yang penuh dengan luka, matanya yang kosong, dan tubuhnya yang tampak seolah dilapisi kabut gelap. Dia berkata dengan suara yang sangat dalam, "Sekarang kamu akan menjadi bagian dari rumah ini selamanya." Tapi aku tidak menyerah. Aku melanjutkan ritual. Dan akhirnya, dengan usaha yang sangat besar, roh itu perlahan menghilang, meninggalkan rumah ini. Aku merasa lega, tetapi juga ketakutan. Rumah ini masih menyimpan kenangan kelam. Dan aku tahu, meskipun roh itu sudah pergi, rumah ini tetap membawa aura yang tidak akan pernah bisa hilang.